Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita lanjutkan kembali cerita yang ditulis oleh Dio Seta yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut. Nah, seperti apa perjuangan Danan dan juga Cahyo nantinya untuk menggagalkan atau mungkin menghadapi sesuatu yang disebut dengan Pagelaran Sewu Lelembut ini? Langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rasa cemas akan keadaan Mas Jagat membuat kami tidak tenang. Tidak hanya kami, rupanya Pak Lek juga mengabari teman-teman yang lain. Sepertinya sesuatu yang mengalahkan Mas Jagat dan Arsa bukan lawan yang sembarangan. Saat ini kami berada di salah satu pedalaman hutan. Ada sebuah pohon besar yang tumbang di sisa-sisa pementasan di sini. Kami bersama-sama tahu bahwa di depan kami sekarang ada ratusan makhluk yang bersiap menghabisi kami. Setelah melewati sungai itu, nyawa kita berada dalam pertaruhan. Peringatan dari Pak Lek. Kami mengerti Pak Lek. Hati-hati, kita tidak tahu jebakan apa yang mereka persiapkan untuk kita. Tambah Cahyo. Aku dan Pak Lek sudah menggenggam keris pusaka masing-masing. Sedangkan Cahyo sudah bersama Kliwon. Kami tidak bisa setengah-setengah dalam pertarungan ini. Tepat saat melewati sungai, kami segera berlari menuju sebuah bangunan tua yang ditunjukkan oleh Pak Lek. Ia sudah mencari tahu keberadaan Jagat dengan ilmu raga sukmanya. Ada yang sudah menanti kami di sana. Sebuah keris pusaka yang sudah bersabar cukup lama untuk misi ini. Keris Dasa Sukma. Ayo Dirga, teriakku pada sebuah keris yang telah dirasuki oleh Sukma Dirga. Aku mengambilnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah langit. Darah, tumpahkan darah kalian di sini. Aku yakin ini masih di alam manusia. Namun keberadaan makhluk-makhluk berwajah pucat dan roh yang bergentayangan membuat seolah kami berada di alam mereka. Setelah melihat sosok kampung lelembut yang begitu nyaman, sekarang kami malah dihadapkan dengan desa yang dipenuhi oleh setan-setan mengerikan. Minggir! Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo menghantamkan serangannya ke tanah hingga setan-setan itu tercerai-berai. Sayangnya, tak satu pun dari mereka berniat untuk mundur. Mereka terus bangkit walau tubuhnya terus hancur. Darah kalian akan menyempurnakan kami. Seketika saja, wajah wanita setengah tengkorak sudah melayang di hadapanku. Tanpa berbasa-basi, aku menancapkan keris raga sukma ke lubang matanya dan menghancurkannya. Sementara itu, keris Dirga sudah melayang menembus seluruh makhluk yang mencoba menghalangi kami. Tidak ada satupun dari kami yang membuang-buang waktu. Api hitam Pak Lek juga sudah menyala, membakar puluhan makhluk-makhluk itu hingga suara rintihan kesakitan memekakkan telinga kami. Terlalu mengerikan. Mereka adalah korban-korban dari Pagelaran Sewu Lelembut ratusan tahun lalu, ucap Pak Lek. Mereka jadi setan sampai saat ini. Cahyo terdengar tidak percaya, namun Pak Lek mengangguk membenarkan ucapannya. Gila, seandainya kita gagal, makhluk seperti mereka akan tambah banyak dong. Saat kami hendak mencapai rumah tua tempat Mas Jagat dipasung, kami dihadang oleh sosok roh wanita yang bergelantungan di sebuah pohon. Kalian tidak diundang. Aku tak peduli dan menebaskan kerisku pada perempuan itu. Namun luka yang kuciptakan seketika tertutup begitu saja. Tumbal tidak sepantasnya melawan. Setan wanita itu berbeda dari makhluk lainnya. Danan, Cahyo, jauhi setan wanita itu. Itu suara Mas Jagat.
Dari dalam bangunan terdengar suara Mas Jagat berteriak sekuat tenaga dari dalam. Ia memperingatkan kami akan setan perempuan itu. Aku mengawasinya, dan makhluk itu justru tersenyum dengan lebar dengan mulutnya yang robek. Makhluk itu terjatuh dan merayap mengincar kami. Ada 2 tangan lain yang tumbuh dari tubuhnya, dan ekor ular muncul dari bagian bawah tubuhnya. "Danan, nyingkir!" Cahyo menarik tubuhku yang tanpa sadar sudah diincar oleh ekor perempuan itu. Aku selamat, tapi setan itu merangkak dengan cepat dan sudah ada di hadapanku. "Minggir!" Cahyo mengangkat tubuh makhluk itu dan melemparkannya jauh-jauh. Anehnya, makhluk itu dengan cepat bisa merangkak dan tiba di dekat kami lagi. Keempat tangan mengerikan itu terus berusaha meraih tubuhku. Aku menghindar, sekaligus menggunakan keris raga sukmaku untuk bertahan. Bau busuk dari setan itu semakin lama semakin menggangguku. "Mas, jangan jauh-jauh." Dalam sekejap, tiba-tiba wajah dan suara setan itu berubah menjadi Naya. Naya? Aku terhenti sejenak, dan saat itulah tangan setan itu berhasil mencengkram wajahku. "Bisa mati di hadapan orang yang kau sayangi adalah kebahagiaan, bukan?" Itu benar-benar wajah Naya, tanpa perbedaan sedikit pun. Aku lengah dan tak mampu menggerakkan seluruh tubuhku. Ketiga tangan setan itu menahan tangan dan tubuhku. "Sial, kenapa aku lengah?" "Mas, mati sekarang aja ya. Naya benci Mas Danan." Ucapan itu menusuk jantungku. Padahal aku tahu itu adalah ucapan dari sosok setan. Entah mengapa, itu terasa begitu nyata dan begitu menyakitkan. Aku ingin mati saja. Api merah menyala di hadapan wajahku. Makhluk itu tiba-tiba terbakar begitu saja. Aku menyadari bahwa ini adalah perbuatan Pak Le. "Panas, panas, Mas Danan, tolong Mas." Suara Naya. Itu wajah Naya. Dia kesakitan. Tanpa sadar aku melangkah mencoba meraih makhluk itu. Jangan goblok." Tiba-tiba cahaya memukul kepalaku sekuat tenaga hingga hampir terjatuh. Setan itu berbahaya bukan karena kekuatannya, tapi karena tipu dayanya. Benar ucapan Cahyo. Seharusnya aku sadar akan hal itu. Namun entah mengapa, aku tidak bisa melawan perasaan ini. "Ayo Pak Le." Cahyo melempar makhluk itu ke atas agar ia tidak bisa segera menghampiriku lagi. Sementara Pak Le menyalakan geni baraloka yang sudah bersiap menghanguskan setan perempuan itu tepat saat ia terjatuh. "Musnah kau makhluk biadab!" teriak Cahyo. Saat makhluk itu mulai terjatuh, tiba-tiba makhluk itu mulai tersenyum dan menatap ke arah Pak Le. "Bapak?" Seketika wajah Pak Le berubah pucat. Pak Le ragu dan geni baralokanya padam begitu saja. Rencana makhluk itu berhasil. Ia jatuh ke tanah dengan selamat. Namun kali ini ia tidak menyerang kami. Ia merangkak dengan cepat pergi menjauhi kami begitu saja. Makhluk itu melarikan diri. "Pak Le, apa yang terjadi?" Pak Le jatuh berlutut dengan air mata yang menetes. Aku penasaran wajah seperti apa yang ditunjukkan makhluk itu pada Pak Le. Mengapa ia memanggilnya Bapak? "Jangan tanya macam-macam ke Pak Le," ucap Cahyo memperingatkanku. Aku mengangguk mengerti. Kami tidak ingin membuka luka lama Pak Le yang membuatnya terpuruk hingga seperti ini. Sementara kami sibuk melawan makhluk itu, rupanya Dirga dalam wujud keris raga sukma sudah berhasil melumpuhkan setan-setan di sekitar bangunan. "Cepat Mas, sebelum mereka bangkit lagi!" teriak Dirga melalui sukmanya. Kami pun bergegas memasuki bangunan itu dan memasuki beberapa ruangan yang tak berbentuk. Pak Le yang masih terguncang berusaha mengingat keberadaan Jagat saat ia menemukannya dalam wujud sukma. "Di sana," ucap Pak Le menunjuk ke sebuah ruangan paling belakang. Pak Le benar, di sana ada beberapa orang yang dipasung. "Mas Jagat?" Cahyo segera menolong Mas Jagat dengan membuka pasung di tubuhnya. Tubuh Mas Jagat lemas, bahkan untuk berdiri saja ia kesulitan. "Minum ini." Pak Le memberikan air yang sudah didoakan pada Mas Jagat. Mas Jagat berhasil mendapatkan kesadarannya kembali. Tapi itu saja belum cukup.
Pak Lek menggunakan kesaktian keris Sukmageni dengan meneteskan darahnya pada bilah putihnya. Tetesan api itu jatuh pada tubuh Mas Jagat dan menutup luka-lukanya. Terima kasih Pak Lek. Aku lega melihat Mas Jagat kembali pulih. Namun aku sadar tidak semua luka di tubuh Mas Jagat tertutup. Entah apa yang sudah ia hadapi sampai luka yang begitu parah bersarang di tubuhnya. Kita tolong mereka juga Pak Lek, ucap Mas Jagat. Mereka siapa Mas? Tanyaku. Dukun, orang pintar, ulama, entahlah. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menggagalkan rencana Raden Girisangkur. Tumbal orang sakti sangat dinanti di pagelaran itu. Jelas Mas Jagat. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Sebagian dari mereka tidak sadarkan diri. Mas Jagat meminumkan air doa dari Pak Lek pada orang-orang itu hingga mereka tersadar. Apa mereka tidak sadar? Semengerikan apa sosok yang mereka hadapi? Geleng Cahyo. Memang hanya kalian saja, orang-orang bodoh di tanah ini. Tiba-tiba suara seorang kakek terdengar dari sudut ruangan. Kami menoleh, dan di sana terlihat seorang kakek dengan tubuh yang begitu kurus. Wajahnya terlihat begitu mengerikan dengan kedua matanya yang dijahit. Kakek siapa? Tanyaku. Orang bodoh, sama seperti kalian. Dengan keadaan yang seperti ini, kakek itu masih tertawa. Tidak ada banyak waktu, pagelaran akan segera dimulai, ucap Mas Jagat. Kami ingin segera pergi, tapi setan-setan di luar tadi sudah mengepung bangunan ini. Tidak mungkin kami meninggalkan orang-orang ini. Bahkan jika membawa mereka dengan ilmu lintas alam Mas Jagat, mereka akan mati lebih dulu di alam lain. Kalian pergi saja. Biar aku yang mengurus orang-orang ini dan membereskan mereka, ucap kakek dengan mata terjahit itu. Kakek jangan bercanda, ucap Cahyo. Kakek itu merespon Cahyo dengan melepeh sesuatu dari mulutnya ke arah Cahyo. Dengan sigap, Cahyo menahan dengan tangannya dan tangan Cahyo terluka. Kakek sih, bawa benda itu. Kakek itu tidak membiarkan Cahyo berbicara. Namun dari luka yang diterima Cahyo, kami jadi sadar bahwa kakek itu mungkin benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Bawa benda itu dan pergi dari sini. Cepat, teriaknya. Baiklah, kalau begitu kek, saya titip mereka, balas Mas Jagat yang saat itu juga membaca sebuah ajian yang membuat salah satu sudut ruangan ini dipenuhi kabut. Di tangannya sudah tergenggam keris Dasa Sukma yang dirasuki Sukma Dirga. Ternyata orang-orang seperti kalian masih ada di tanah ini. Tawa kakek itu mengantar kepergian kami. Saat perasaanku benar-benar tidak menentu, seolah sesuatu yang sangat buruk sudah menanti kami di sana. Kami mengikuti Mas Jagat berlari melintasi kabut yang semakin menghitam. Pohon tandus, bukit kering, hingga suara rintihan yang mengerikan mengiringi perjalanan kami melintasi alam yang dipilih oleh Mas Jagat. Persiapkan semuanya. Kabut pekat pun menyelimuti kami. Suara gending yang mengalun dengan meriah menyambut kedatangan kami di sebuah hutan yang begitu kelam. Leweng sasar, kami tiba di hutan ini sekali lagi. Ini pemandangan yang tidak masuk akal. Sebuah pagelaran sudah menanti di depan sana. Hutan yang sebelumnya sepi, kali ini dipenuhi makhluk-makhluk yang mengerikan. Kami berada di antara setan-setan yang melayang-layang, pocong yang berada di setiap sudut pohon, hingga sosok raksasa yang menyaksikan dari balik pepohonan. Sialnya, tidak hanya setan-setan saja yang menanti pagelaran Sewu Lelembut ini. Ada kumpulan-kumpulan manusia yang menyaksikan pementasan terkutuk ini. Mereka adalah pemuja setan-setan yang terlibat dalam pagelaran ini. Orang-orang bodoh yang mengharapkan kenikmatan duniawi sejenak dengan mengorbankan segalanya. Danan, Cahyo,
terdengar suara seseorang yang kukenal dari salah satu sisi hutan. "Gama, Budi, bagaimana kalian bisa di sini?" tanyaku menyambut mereka. Gama memberi salam pada Pak Le dan yang lain sebelum menjawab pertanyaanku. "Kami mengejar seseorang dan saat tiba kami disuguhkan pemandangan mengerikan ini," jelas Gama. "Kali ini kita akan mengamuk sepuasnya, Mamang Gondrong," sambut Cahyo pada Budi. Namun ia menyadari keanehan pada keadaan Budi. "Ku izinkan kau terus memanggilku Mamang Gondrong jika kau bisa membersihkan hutan ini dari semua makhluk itu," balas Budi. Aku yang melihat mereka berdua masih benar-benar bingung dengan cara mereka berteman. Tapi terkadang perilaku mereka berdua bisa menjadi hiburan tersendiri untuk kami. Suara dodogan dan kecerakan terdengar dari panggung yang begitu besar sekaligus mengerikan. Ada bayangan gunungan wayang yang terlihat di kelir panggung itu. Seorang dalang sudah ingin memulai permainannya. Tiba-tiba suasana yang aneh terbentuk saat wayang itu dimainkan. Gama dan Budi terlihat menyadari sesuatu di atas panggung. "Gama, itu Ki Wardi," teriak Budi. Gama menyadari keberadaan sosok yang mendampingi sang dalang di atas panggung itu. Dan dalang itu terlihat tidak asing, tambah Gama. "Danan, itu Arsa," teriak Cahyo yang menyadari siapa dalang yang memimpin pagelaran Sewu Lelembut. Senja saat itu tak kunjung menghitam. Warna jingga yang menghiasi langit tak serta-merta menjadi malam dan malah semakin memamerkan merahnya. Tolong anak saya." Tiba-tiba seorang ibu keluar ke jalan dengan histeris. Wajahnya panik dan ketakutan. Ia mengharap pertolongan dari tetangga di sekitarnya. Namun apa yang ia dapatkan adalah hal yang mengerikan. "Kulit saya, badan saya, tolong!" Kali ini seorang pemuda keluar rumah dengan kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya tiba-tiba muncul bintik-bintik bernanah dan berbau menyengat. Ia tidak sendiri, beberapa warga juga mengalami hal serupa. "Astaghfirullahalazim." Suara gending gamelan yang mengerikan terdengar dari salah satu arah di luar desa. Abah yang melihat keadaan itu bergegas mendatangi orang-orang yang berada di desanya. Dirga ingin ikut membantu, namun Abah menahannya. "Pergi Dirga, tanggung jawabmu bukan di sini," perintah Abah. Dirga mengerti dengan jelas maksud Abah. Ia tahu bahwa penyebab semua ini adalah sesuatu yang terjadi di Lowong Sasar. "Bah, apa nggak apa-apa kalau Dirga tinggal?" Dirga sadar bahwa apa yang terjadi di desanya akan semakin berbahaya. Namun Abah meyakinkan Dirga bahwa ia lebih dibutuhkan di tempat lain. "Pergilah, Abah yakin masih bisa menjaga desa kita. Mas Danan dan Cahyo lebih membutuhkan kekuatanmu seutuhnya." Dirga terdiam sejenak. Ia mencoba meneguhkan keputusannya. "Baik Abah, Dirga pamit. Assalamualaikum," pamit Dirga sambil mencium tangan ayahnya. "Waalaikumsalam." Dirga pergi dengan rasa cemas. Namun ia yakin bahwa Tuhan akan melindungi desa dan orang tuanya dari segala hal buruk. Setelah Dirga menghilang dari pandangan, Abah tak serta-merta menghampiri warga-warga desa yang terjangkit penyakit aneh itu. Ia berlari ke masjid desa dan menyuarakan azan dengan begitu lantang. Saat itulah hal yang mengerikan terjadi. Seiring suara azan yang dilantunkan oleh Abah, tiba-tiba sosok makhluk-makhluk tak kasat mata yang begitu mengerikan terlihat secara samar di setiap sudut desa. Warga pun menyadari desa mereka sudah dikuasai oleh setan-setan itu. "Setan, itu setan. Anak saya dirasuki setan." Kali ini tidak hanya satu, ada banyak orang yang panik berkeliaran meminta pertolongan atas apa yang terjadi pada anggota keluarganya. Abah pun memerintahkan pemuda-pemuda yang menjawab panggilannya untuk melanjutkan lantunan doa-doa dan ayat suci secara bergantian. "Jangan sampai bacaan ayat-ayat suci kalian terputus. Jaga agar suara itu terus terdengar di desa kita sampai matahari kembali terbit," perintah Abah. Para pemuda-pemuda itu mengerti.
Sebagian dari mereka membagi giliran dan sebagian lagi mengumpulkan siapapun yang masih sadarkan diri. Saat itu, balai desa menjadi tempat evakuasi warga yang sekarat karena wabah yang tiba-tiba menjangkit desa. Alunan gening gamelan terdengar semakin keras dan sayup-sayup terbawa oleh angin mengelilingi desa. Sebuah mobil terdengar mendekati desa. Ada seorang pria yang buru-buru keluar dan menemui Abah. "Abah, terjadi sesuatu di pabrik. Tiba-tiba banyak kejadian aneh dan karyawan saya banyak yang jatuh sakit tiba-tiba." "Putra, wabah ini sampai ke pabrik juga?" Putra mengangguk dan menyadari bahwa keadaan di desa tidak lebih baik dengan apa yang terjadi di pabriknya. "Kumpulkan mereka yang sakit, kerasukan, dan menunjukkan keanehan di sini. Abah akan coba menjauhkan kutukan dan setan-setan itu dari mereka." "Abah butuh obat apa? Obat-obatan atau logistik? Biar saya siapkan semua," ucap Putra. Abah memberi perintah kepada salah seorang warga desa untuk mengecek luka dan penyakit yang dialami warga. Setidaknya Putra bisa menyediakan obat-obatan yang bisa menangani penyakit secara medis. Putra membantu memindahkan beberapa karyawan yang ia bawa di dalam mobil untuk ditolong oleh Abah. Keadaan tidak jauh berbeda dengan warga desa yang terbaring di balai desa. Penyakit kulit, halusinasi, dan bau aneh tersebar dalam tubuh mereka. "Carikan mantri, dokter, perawat yang bisa membantu. Jangan lupa pastikan juga keadaan keluarga Wijaya Kertakusuma," ucap Abah. "Baik, Bah, saya segera kembali," pamit Putra. Putra kembali menoleh pada Abah. "Jangan melemahkan imanmu. Wabah ini hanya menyerang mereka yang goyah." Putra mengangguk mengerti dan kembali ke mobilnya. Abah memulai semua usahanya untuk mengobati warga desa. Ia membacakan doa yang cukup panjang pada sebuah tempayan dan meminta warga desa meminumkan air itu pada warga yang sakit. "Kita harus bertahan sampai mereka bisa membungkam suara gending terkutuk ini." Sementara itu, cahaya merah menyala terang di pusat kekuatan besar di lowong sasar. Terbentang lebar kelir yang menjadi layar, di mana bayangan-bayangan wayang kulit dimainkan oleh Arsa. Cahaya merah itu membentuk bayangan yang membuat wayang-wayang itu terlihat tak seperti wayang pada umumnya. Rasa takut, amarah, ketegangan, semua terpancar dari permainan wayang yang dimainkan oleh dalang sakti di panggung itu. Ki Arsa Suseno. "Arsa, apa yang kau lakukan?" Danan menghampiri Arsa dalam wujud sukmanya, menghindari kerumunan penonton pagelaran itu. Arsa tak menoleh sama sekali. Sebaliknya, ada sesosok pria yang menahan rohnya untuk mendekat. "Panggung ini bukan untukmu." Sukma Danan merasakan tekanan yang begitu besar, begitu mengerikan, hingga Danan tak bisa mempertahankan wujud sukmanya. "Ki Wardi, makhluk biadab itu ada di sana." Budi geram melihat sosok yang menghadang Sukma Danan. Ia pun ingin bergegas menerobos kerumunan itu. Belum sempat bergerak, tiba-tiba Budi terjatuh kesakitan. "Apa maksudmu bocah kocak? Dasar ketek!" Cahyo memandang kepalan tangannya sambil menghela nafas. "Menangkis pukulan ringanku aja kau nggak bisa? Gimana caramu menangani mereka? Mamang gondrong. Bukan urusanmu." Cahyo tidak peduli dengan ucapan Budi. Dengan paksaan ia memanggul tubuh Budi menjauh dari kerumunan pagelaran itu. "Sialan, turunkan aku!" berontak Budi. "Pasti, aku juga lebih senang gendong Sekar daripada kamu, Mang. Tapi lukamu harus diurus dulu," ucap Cahyo. Cahyo menyadari dua luka tusuk yang begitu dalam di paha Budi. Itu luka yang dalam, dan Cahyo sadar ada kuasa gaib dalam luka yang terukir di paha Budi. "Apa bisa, Mas Cahyo?" Gama terlihat khawatir. "Jika Tuhan mengizinkan, tidak ada yang tidak bisa." Gama pun mempercayakan Budi pada Cahyo. Namun Budi masih bersikeras memberontak tidak mau meninggalkan tempat itu. "Aku tidak mungkin meninggalkan Gama di sekumpulan makhluk-makhluk ini." Saat itu Danan yang baru saja kembali ke tubuhnya menghampiri Gama dan berdiri tepat di sebelahnya. Samar-samar terlihat keberadaan seekor kucing yang berjalan pincang dan seekor kera yang berlompatan di pepohonan.
Ku jaga Gamamu sampai kau kembali ke sini, ucap Danan. Melihat keberadaan Danan di sisi Gama, Budi mulai terlihat tenang. Ia pun tak lagi mempersulit Cahyo dan membiarkannya membawa tubuhnya ke seseorang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Gama, aku pasti kembali. Gama menoleh ke arah Budi sambil mengangguk percaya kepadanya. Dengan berhati-hati, Cahyo membawa tubuh Budi yang terluka. Ia melihat Budi semakin lemas dengan darah yang terus mengalir dari lukanya. Mamang Gondrong, sadar, pertahankan kesadaranmu. Tidak usah teriak, aku gak selemah itu. Budek apa ya? Bagus, kalau sampai ketiduran, aku pastikan kau terbangun di tukang cukur. Budi ingin membalas ledekan Cahyo saat itu, tapi tubuhnya terlalu lemah. Beruntung Pak Lek menyadari kondisi itu dan segera menghampiri mereka berdua. Apa yang terjadi? Pak Lek memastikan. 2 luka tusukan, amalan penyembuhku dan Danan tidak cukup untuk memulihkannya, jelas Cahyo. Pak Lek memeriksa dan tidak hanya mendapati 2 luka tusuk yang tertancap begitu dalam. Ia merasakan bahwa luka itu dipengaruhi oleh kekuatan gelap yang merasuki pelakunya. Pak Lek tak membuang banyak waktu. Ia mengambil keris sukma geninya dan menggoreskan bilah putih ke tangannya. Biarkan yang akan mati tetap mati. Penghuni gaib Leweng Sasar akan bertambah 1 lagi. Sosok-sosok mengerikan pun bermunculan. Menyadari ada sosok manusia yang hampir mati di sana, mereka mengincar Budi untuk menjadi mangsanya. Kamu bisa membungkam mereka kan? Ucap Pak Lek. Cahyo meninggalkan Budi bersama Pak Lek dan memperhatikan setan-setan yang haus darah itu. Pak Lek, fokus saja pada pemulihan Budi. Kupastikan mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Cahyo menutup mata sejenak. Ia memastikan keberadaan makhluk-makhluk yang mencoba menyerang mereka. Mereka pemakan mayat, gumam Cahyo. Ia pun membuka mata. Dan saat ini, makhluk-makhluk berwajah pucat dengan pakaian yang sudah lusuh bersembunyi di balik pepohonan. Cahyo pernah mendengar tentang setan-setan pemakan mayat yang mengincar mereka saat itu. Mereka adalah manusia-manusia pencari ilmu keabadian yang berusaha mengalahkan umur yang diberikan oleh Sang Pencipta. Saat seharusnya tubuh mereka sudah mati, mereka terus mencari mayat-mayat sebagai tumbal untuk memperbaiki tubuh mereka. Namun menentang hukum alam memiliki konsekuensinya tersendiri. Mereka tetap berada di alam ini dengan tubuh yang semakin cepat membusuk dan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Namun dengan umur sepanjang itu, rata-rata dari mereka memiliki kesaktian yang tidak masuk di akal. Ayo Wanasura! Cahyo memanggil sahabatnya yang bersemayam di tubuhnya. Degup jantung lain terdengar dari tubuhnya bersama raungan sosok Panglima Kera Alas Wanamarta yang sudah bersiap untuk bertarung. Dia akan menjadi mayat. Serahkan saja tubuhnya. Salah satu dari pemakan mayat itu tiba-tiba sudah berada di belakang Cahyo. Sosok berwujud kakek itu muncul dari kabut hitam yang merupakan bagian dari kesaktiannya. Diam! Cahyo menghantam tubuh setan itu. Namun pukulannya yang begitu keras hanya menembus angin dan kabut hitam di belakangnya. Perlu hidup ratusan tahun lagi untuk bisa berurusan dengan kami. Dan kau perlu memakan ratusan mayat untuk bisa hidup selamanya seperti kami. Wah, mosok? Kalian itu bodoh. Keabadian kalian bukan kesaktian. Itu kutukan atas perbuatan biadab kalian. Cahyo kesal dengan kebodohan makhluk-makhluk itu. Saat kabut itu kembali muncul di sekitarnya, dalam sekejap Cahyo muncul di belakang kakek pemakan mayat itu dan mencengkeram lehernya. Tuh, kau tidak merasakan sakit kan? Ucap Cahyo yang tanpa ragu menggunakan kekuatan Wanasura untuk menangkap leher kakek itu hingga terangkat dari tanah. Aku meretakkan tulang-tulangmu, memutus urat nadimu. Kau tidak merasa apa-apa kan? Yang kau rasa hanya rasa sakit yang tidak berasal dari alam ini. Rasa sakit yang mengutuk jiwa dan nyawamu. Lepaskan, hentikan, aku tidak mau mati.
Kakek itu meronta, namun Cahyo enggan melepaskan. Sadar, kau itu udah mati. Keberadaan kalian sekarang hanyalah penolakan atas akhir zaman di mana neraka sudah dijanjikan untuk kalian. Bocah brengsek. Saat itu, ucapan Cahyo memicu amarah setan-setan pemakan mayat. Namun Cahyo tidak gentar. Makhluk itu menyerbu Cahyo, Pak Lek, dan Budi. Namun Cahyo sudah bersiap. Ia melempar tubuh kakek itu ke makhluk lainnya. Ayo. Setiap ada makhluk yang mendekat, Cahyo menangkap tubuh mereka. Ia mematahkan, mencabik-cabik, dan menghancurkan tubuh mereka dengan begitu buas. Tubuh ini bukan hak kalian, teriak Cahyo yang kesal dengan keberadaan makhluk-makhluk di hadapannya. Tumpukan mayat, potongan tubuh berserakan di tanah, itu karena ulah Cahyo. Setan-setan yang menjebak dirinya di tubuh itu pun mulai kesakitan dan frustasi ketika mereka tak lagi mampu menggerakkan tubuhnya yang sudah tercerai-berai. Cahyo menghantam satu bagian tanah dengan cukup keras hingga terbentuk sebuah lubang yang besar. Ia menghempaskan tubuh-tubuh makhluk itu hingga menumpuk di lubang itu. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Tubuh-tubuh itu masih ingin berusaha untuk bergerak. Namun tulang-tulang mereka sudah patah. Bagian tubuh mereka sudah tercerai-berai. Mereka hanya nyawa yang terjebak di tubuh tak berdaya. Di lubang itulah kalian akan menghabiskan sisa waktu kalian. Tolong, ampuni kami. Kembalikan tubuh kami. Setan-setan itu menjerit tak berdaya. Sebaliknya, saat itu di pikiran Cahyo terbayang sudah berapa nyawa yang mereka korbankan demi mendapatkan keabadian fana itu. Ampuni kami. Sampai kapan kami akan berada di lubang ini? Ya, sampai akhir zaman, balas Cahyo sambil menutup lubang yang berisi jasad-jasad makhluk pemakan mayat itu. Cahaya api putih menyala begitu terang. Sesaat setelah Cahyo menutup lubang itu, ia menoleh dan melihat Pak Lek telah selesai dengan ritualnya. Api, tubuhku terbakar, tolong, teriak Budi yang panik dan segera berguling di tanah mencoba memadamkan api itu. Sebuah batu kecil melayang dan mengenai kepala Budi. Gak usah berlebihan Mamang Gondrong, itu ilmu Pak Lek, ucap Cahyo. Budi pun menyadari perbedaan pada dirinya. Luka di kakinya sudah menutup dan ia bisa berdiri dengan tegap seperti sebelumnya. Ia terlihat takjub akan kekuatan itu. Terima kasih Pak Lek. Tapi apa Budi? Tapi kepala saya luka lagi nih karena terlempar oleh batu sama si bocah monyet itu. Apa bisa Cahyo segera menarik telinga Budi dan membawanya menjauh dari Pak Lek. Jangan ngelunjak, ucap Cahyo. Budi pun terpaksa mengikuti Cahyo meninggalkan Pak Lek. Pak Lek, makasih ya. Tak balikin dulu nih si Mamang Gondrong ke pawangnya, pamit Cahyo. Mereka pun pergi meninggalkan Pak Lek menuju Gama dan Danan yang sudah menunjukkan sinyal bahaya. Pak Lek pun hanya menggeleng melihat tingkah mereka. Sebelum Pak Lek menyusul mereka, ia melihat kuburan setan-setan pemakan mayat yang dibuat oleh Cahyo. Suara-suara rintihan itu masih terdengar dari balik liang lahat itu. Walau setan-setan itu sudah melakukan hal yang mengerikan semasa hidupnya, Pak Lek tetap merasa tidak tega membiarkan mereka seperti itu. Pak Lek melakukan gerakan tangan sambil membaca beberapa kalimat mantra. Ajian Geni Baraloka menciptakan api yang hangat di sekitar dirinya. Ia pun meletakkan api itu di liang lahat dan membuatnya meresap ke dalam tanah. Secara perlahan, suara rintihan itu mulai reda dan Pak Lek pun bisa cukup tenang meninggalkan salah satu bagian lowong sasar itu. Di tempat lain, kilatan putih dan raungan meong hideng terdengar dari arah menuju panggung pagelaran. Gama dan Danan mulai tersudut dengan serangan setan-setan gentayangan penonton pagelaran itu. Terlihat mereka bingung untuk bertindak, karena di antara mereka masih ada manusia-manusia yang terpengaruh oleh tipu muslihat makhluk-makhluk itu. Menjauh dari Gama! Budi yang tak terima melihat Gama mulai kewalahan pun mengamuk dan menghantam seseorang yang mencoba menusuk Gama dari belakang. Budi, lukamu? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan bocah monyet itu membawaku ke tukang cukur.
Gama terlihat bingung mendengar jawaban Budi. Sementara itu, Cahyo berusaha menahan tawa mendengar cara Budi menjawab. Sayangnya, suasana aneh itu hanya berlangsung singkat. Arsa tak lagi berada di panggung bersama Ki Wardi. Kini serangkaian penari mengisi panggung dan melakukan gerakan-gerakan indah yang membawa perasaan aneh. Penonton-penonton tarian itu mulai menggila. Pria dan wanita yang menyaksikan itu terbawa birahi dan mulai menanggalkan pakaian mereka di tengah kerumunan. Kibasan selendang-selendang penari itu seolah menghipnotis para penonton yang menganut ajaran-ajaran sesat itu. Tidak hanya manusia, makhluk-makhluk tak kasat mata yang ikut menonton pertunjukan pun menikmati pemandangan yang ada di hadapan mereka. Tarian yang menggoda hingga sekumpulan manusia yang memanen dosa membuat mereka menertawakan makhluk ciptaan Tuhan yang katanya paling mulia. Danan tidak tinggal diam. Ia membacakan lantunan ayat-ayat suci layaknya sebuah puisi yang mengalun bersama angin yang berhembus. Ajian gambuh rumokso bertiup ke telinga mereka, mengingatkan kebesaran Tuhan yang mereka khianati. Sayangnya, setan-setan itu tidak tinggal diam. Danan, awas! Cahyo melompat sekuat tenaga menghalau sebuah bola api yang menerjang ke arah Danan. Banaspati berukuran besar meledak setelah Cahyo menendangnya jauh ke dalam hutan. Gama dan Budi tercengang melihat apa yang terjadi barusan. Sial, kita harus berbuat sesuatu. Manusia-manusia bodoh itu sumber kekuatan setan-setan itu, ucap Danan. Kita pisahkan mereka. Cahyo mengambil kesimpulan. Setan dan manusia itu sudah menjadi satu kesatuan. Mereka dilaknat seperti manusia-manusia yang menodai lawang sasar dulu, sahut Budi. Mereka terdiam sejenak, namun mereka sadar bahwa harus ada yang dilakukan untuk masalah ini. Gama, Danan menyadari sesuatu. Kilang Samana adalah ulama yang menuntun manusia. Harusnya kamu lebih mengerti bagaimana cara menghadapi manusia. Dan leluhur Sambara sejak dulu berurusan dengan setan-setan yang menyesatkan manusia. Harusnya aku lebih baik dalam menangani setan-setan ini. Biar aku yang mencoba memancing dan mengurus setan-setan ini. Sementara kau, tolong cari cara untuk membubarkan manusia-manusia itu, ucap Danan. Benar Gama, Mamang Gondrong. Bubarkan mereka dengan cara apapun, bahkan dengan ancaman pun gak masalah. Kalau mereka selamat, mungkin mereka ada kesempatan untuk bertobat, tambah Cahyo. Gama menoleh ke arah Budi, dan Budi mengangguk. Baik, hati-hati, kita berpisah di sini, ucap Gama. Danan dan Cahyo mengangguk. Mereka pun berpisah ke arah yang berlawanan untuk memecah kerumunan makhluk-makhluk itu. Emangnya kau punya rencana, Nan? Tanya Cahyo. Danan menoleh ke arah Jagat yang masih berusaha mencari jalur gaib untuk mendekat ke arah Arsa. Sementara Pak Le, ia menebar beberapa titik api di kegelapan hutan, seolah mempersiapkan tempat ini sebagai medan perang. Kita gunakan ini. Danan mengeluarkan wewangian pemberian Gama, sebuah peninggalan kilang Samana yang mampu mengganggu indera makhluk-makhluk tak kasat mata. Masuk akal? Cahyo mengoleskan benda itu di beberapa bagian tubuhnya hingga aroma rempah tercium oleh setan-setan lawang sasar. Danan melakukan hal yang serupa. Ia pun berlari menuju tempat yang berjarak dengan panggung. Bau ini mengganggu. Siapa yang mengganggu kesenangan ini? Tiba-tiba suara yang menggegerkan hutan itu terdengar. Bola-bola api pun melayang di pepohonan. Pocong hingga makhluk berwajah busuk mengincar keberadaan Danan dan Cahyo. Mereka sudah menyinggung makhluk yang mengerikan. Di bagian hutan yang lapang, Danan dan Cahyo dikepung oleh puluhan setan-setan yang sebelumnya berada di depan panggung. Sayangnya, itu belum semua. Setidaknya mereka harus membereskan setan-setan itu lebih dahulu sebelum memancing yang lainnya. Kalau kalian melakukan itu, penontonku tidak akan bisa menikmati pertunjukan. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang mereka kenal berjalan dari arah setan-setan itu. Arsa, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini, teriak Cahyo. Untuk apa, Mas? Tempatku di sini. Bapak menitipkan wayang Batara ini untuk menuntaskan pagelaran ini. Arsa terlihat tidak seperti Arsa yang Danan dan Cahyo kenal.
setan-setan itu mengendalikanmu. Cahyo bingung, namun Danan menahan Cahyo untuk menghampiri Arsa. Enggak Jul, itu kemauan Arsa sendiri. Cahyo menoleh tidak percaya, tapi sepertinya Danan mulai mengerti sesuatu. Pagelaranmu membiarkan setan-setan berkeliaran, memanggil wabah dan penyakit, mencelakakan manusia. Bukan ini yang diinginkan ayahmu, Arsa? Danan mencoba menyadarkan Arsa, tapi sayangnya Arsa tidak peduli. Ia malah memandang wayang yang begitu indah yang berada di tangannya. Lihat Mas Danan, belum pernah kan Mas Danan melihat wayang seindah ini? Sebuah wayang berhiaskan emas tergenggam di tangan Arsa. Danan menyadari ada kekuatan besar yang tersembunyi di wayang yang ia genggam. Inilah yang kita cari, wayang warisan para Batara. Wayang inilah yang akan membersihkan alam ini, lanjut Arsa. Danan geram melihat Arsa. Suwen, ulhuwaile, wanasur. Bentar Jul, biar bagaimanapun Arsa ini teman kita. Bapak, Bisma Sambara, dia bukan dalang hebat sepertimu, tapi dia selalu bilang bahwa semahal apapun wayang yang dimainkan, tidak ada artinya jika di tangan dalang yang salah. Nyawa wayang itu ada di dalang, bukan sebaliknya. Harusnya wayangmu itu membuat orang bahagia, bukan sebaliknya Arsa. Danan benar-benar marah. Terlebih ia sudah memastikan bahwa Arsa tidak dikendalikan oleh siapapun. Cukup Arsa, sadarlah, teriak Cahyo. Aku sudah sadar Mas, Raden Girisangkur sudah menyadarkanku. Tidak seharusnya kita manusia ada di tanah ini. Tanah ini adalah hak mereka setan-setan yang telah dilaknat Tuhan, dan mereka yang ingin mengikutinya. Wina mati, ibu juga sudah mati. Tidak ada yang peduli sama mereka. Biarkan aku melakukan pertunjukan terakhir yang membawa kita semua menyusul mereka. Danan terpukul mendengar perkataan Arsa. Ia benar-benar tidak mengetahui tentang kematian ibu dan kekasihnya itu. Apa yang kau bilang, Sa? Bu Arimbi? Wina? Jangan gila, Arsa! Teriak Cahyo. Namun Arsa tidak peduli. Ia pun mengibaskan beberapa wayang dari kotak yang dibawakan oleh pengikut Raden Girisangkur itu. Bayangan hitam muncul dari kibasan wayang. Sosok raksasa kembar muncul di tengah hutan itu. Subali, Sugriwa, jangan biarkan mereka mengganggu pagelaran ini lagi, perintah Arsa. Kali ini tidak hanya dedemit leweng sasar. Sosok raksasa Subali Sugriwa dengan buas mengincar mereka berdua. Jangan bercanda. Subali dan Sugriwa tidak pernah berwujud seperti itu, ucap Cahyo. Aku ini paling ngerti soal monyet-monyet. Iya, aku percaya, ucap Danan lirih. Kamu ngeledek aku, Nan. Ngeledek gimana, Jul? Lah itu tadi kamu bisik-bisik. Kan aku cuma mengiyakan perkataanmu, Jul. Iya, tapi gak usah diiyain. Diem aja kenapa? Iya, aku diem. Nah, gitu dong. Diem dan saksikan. Tidak akan kubiarkan makhluk ini merendahkan martabat Subali dan Sugriwa, balas Cahyo yang segera memanggil Kliwon ke dekatnya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita pagelaran Sewu Lelembut dari Dioseta. Kita simak kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk support kalian yang sudah mensubscribe, selalu like dan menuliskan komentar untuk menunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.